Om Swastiastu, Pak Jero, selamat pagi. Om Swastiastu juga, selamat pagi Bu Yeni. Ya, bagaimana kabarnya Pak Jero? Baik. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mungkin untuk hari ini saya ingin melakukan observasi terkait kegiatan pembelajaran ya Pak Jero. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 9 terkait dengan modul 2.3 tentang aksi nyata, coaching atau supervisi teman atau rekan senior. Nah, terkait dengan itu, sebelum kita kembali ke kelas atau sebelum kita ke kelas langsung observasi, ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan observasi kita pada pagi hari ini ya Pak Jero. Baik, yang mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, bisa Pak Jero ceritakan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang ingin diobservasi? Ya, terima kasih atas waktunya dari Bu Putu. Ini merupakan kesempatan emas ya bagi saya karena Bu Putu memberikan kesempatan saya untuk diobservasi. Nah, sekarang kan waktunya adalah pra-observasi gitu. Ya, sesuai dengan apa yang Bu Putu tanyakan tadi, ya masalah tujuan pembelajaran kan begitu. Ya, sesuai dengan apa yang nanti saya tampilkan di depan anak-anak, ya sesuai dengan RPP begitu. Judul RPP itu adalah masalah teks deskripsi. Maka dari itu mengacu pada judul itu, apa yang saya berikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada di RPP itu adalah yang pertama itu bagaimana siswa dapat ya menjelaskan dan memberi pengertian dengan tepat apa itu teks deskripsi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa tujuan daripada teks deskripsi tersebut sehingga siswa dapat menentukan tujuan dengan tepat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana siswa itu bisa memetakan sehingga siswa itu dapat memetakan teks deskripsi itu dengan tepat. Nah, itu begitu tujuan daripada pembelajaran yang nanti saya berikan kepada anak-anak begitu. Baik Pak Jero, luar biasa sekali ya terkait dengan tes deskripsi karena kebetulan kalau kita mengulas tentang teks itu memang lumayan luas cakupannya ya kalau apalagi tentang deskripsi ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan selanjutnya dari saya terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi Pak Jero sampaikan. Kira-kira area pengembangan yang ingin atau hendak Pak Jero capai itu sejauh mana? Terima kasih. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi itu masalah pengembangan ya. Iya. Karena di zaman sekarang kan dibutuhkan memang guru yang inovatif kan gitu. Iya. Dan karena itu saya mengembangkan pembelajaran tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang lain itu pengembangan itu adalah pembelajaran KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Nah, itu pengembangan area yang saya lakukan. Ya, tentu saja yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi itu kan sangat luas ya. Yang jelas saya memakai pembelajaran berdiferensiasi itu karena kebutuhan siswa. Berarti dari area pengembangan Pak Jero itu sendiri pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan KSE sesuai dengan kebutuhan murid ya. Ya, terima kasih Pak Jero. Lanjut dari tadi area pengembangan Pak Jero otomatis karena tadi ada pembelajaran diferensiasi, ada KSE, berarti Pak Jero punya strategi khusus ya terkait dengan apa yang diperlukan murid dan bagaimana Pak Jero akan memberikan atau mengemas pembelajaran di kelas. Silakan Pak Jero mungkin bisa memberikan strategi. Ya, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi ya, yaitu pembelajaran diferensiasi, kemudian yang integrasi dengan KSE. Nah, tentu saja strategi yang saya terapkan di sana itu yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan siswa kan itu ya, misalnya bagaimana mengelompokkan siswa itu ya dengan minatnya ya, yaitu dengan proses belajarnya. Minat itu kan sama hobi ya, ada kelompokkan itu, ada yang audiovisual, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, lalu setelah saya mengelompokkan siswa-siswa tersebut gitu, lalu saya adakan diskusi kelompok. Jadi pembelajaran yang saya berikan itu
didiskusikan. Kemudian ada lagi tanya jawab. Kemudian ada lagi yang tak kalah pentingnya apa penugasan. Karena kalau siswa tanpa diberi tugas, maka siswa itu akan gampang. Iya. Ya, begitu ada tugas nanti apa yang saya ajarkan begitu di tugas itulah untuk Diterapkan. menilai kemampuan siswa untuk menangkap pelajaran yang saya berikan. Luar biasa sekali ya. Tadi Pak Jero menyebutkan strateginya itu ada menyiapkan media inovatif, terus sesuai dengan kebutuhan siswa ya, mengelompokkan siswa dan memberikan siswa kesempatan untuk berdiskusi, selanjutnya melakukan penugasan terkait dengan istilahnya mengevaluasi hasil dari proses pembelajarannya Pak Jero ya. Nah, terima kasih Pak Jero. Sedikit dari saya terkait dengan apa yang sudah Pak Jero tadi sampaikan. Saya rasa itu kalau bisa memang benar-benar 100%. Nah, kita ini kan bagian dari rencana. Bisa kita optimalkan untuk mengaplikasikannya di kelas, itu sangat luar biasa hasilnya. Apalagi bahasa Indonesia itu kan terkait dengan waktu sudah jauh lebih panjang dari pelajaran mata pelajaran yang lain, dan itu sudah diapresiasi bagaimana siswa atau guru yang mempelajari bahasa Indonesia itu jauh lebih bisa lama terfokus dengan materi-materi yang penting. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk pra-observasi. Kita akan lanjut di kelas Pak Jero. Semoga sukses. Ya. Sukses selalu. Ya. Peduli terhadap temannya. Nah, sebelum Pak lanjut, Pak akan absen dulu ya. Bagi yang tidak hadir, ya katakan alasannya ya. Bagi yang hadir, ditutup Pramana, hadir. Ditutup Wardana Adi Putra, Ikomang Bapak Widianto, Putri, Edi, Bapak Yudi. Selain itu semuanya hadir ya. Tepuk konsentrasi ya. 1, 2, 3 mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Konsentrasi. Ya, ulang sering dan semangat ya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Konsentrasi. Terima kasih. Semangat dalam belajar, karena belajar itu penting untuk masa depan kalian ya. Nah, sebelum berlanjut nanti, kalian masih ingat dengan keyakinan 2, kalau bertanya harus ya angkat tangan ya. Kalau belajar harus konsentrasi, disiplin ya. Nah, kalau semua ya, misalnya kalian bersedia untuk jalan kalian, bersedia untuk push up, bersedia membaca di halaman misalnya ya, walaupun dan sebagainya, itu keyakinan kelas dan sudah kalian sepakati ya. Dan sudah kalian sepakati, sudah ditandatangani ya oleh diri kalian sendiri, Pak sendiri sebagai guru dan orang tua kalian. Makanya kalau nanti kalian main-main yang tidak tahu ya, karena sekarang ini ada topiknya itu adalah tab deskripsi ya, pembelajaran tentang itu adalah di masih ingat ya pelajaran terakhir masih ya masalah membuat suratnya masalah membuat surat itu ada berapa suratnya? Ada surat resmi, ada surat
saya ke sini ya. Contoh surat resmi misalnya, nah, kalau surat resmi contohnya surat pribadi ya. Misalnya kalian membuat surat kepada orang tua yang atau saudara yang tinggal di Jawa misalnya ya. Surat pribadi itu tidak bahasanya tidak resmi. Itu ya. Misalnya kalau ya yang ada di kelas itu misalnya kalau pada kelas itu namanya surat resmi ya. Nah itu sekilas dari pembelajaran yang terdahulu yang sudah anak-anak dapatkan ya. Nah sekarang kita sudah memberi gambaran. Kemudian sebelum menjelaskan hal itu ya, Pak akan memberikan tujuan daripada mempelajari teks deskripsi ya. Adapun tujuan teks deskripsi itu adalah bagaimana kalian itu bisa mengerti apa itu teks deskripsi ya. Kemudian apa itu tujuan teks deskripsi, dan yang terakhir itu adalah bagaimana kalian bisa membedakan ya. Contohnya bagaimana keadaan dalam sakit misalnya, kalian seakan-akan ke sana, kalian dalam bayangan kalian itu seakan-akan ada gambaran ini lah kurang sakit ya. Itu namanya membedakan. Di sini ada dulu ya, itu tujuannya. Kemudian apa manfaatnya? Kalian itu harus tahu manfaat ya. Dalam pembelajaran teks deskripsi itu kalian mempunyai banyak manfaatnya. Di antaranya kalau kalian pergi ke dalam negeri misalnya, kalian harus bisa pada teman-teman kalian yang misalnya yang apa ya ke pasar metro misalnya, ke pasar sektor ya. Kan pernah ya? Nah, karena itu digambarkan ya, pasar sektor itu biasa di Jawa Barat atau misalnya itu ada berapa ruko sini. Itu bayangkan dalam kotaknya. Ini suku satu, suku dua, suku tiga ya. Kemudian di sebelahnya ada apa namanya itu ruko elektronik ya. Itu gambar ya. Nah itu tidak bisa diterima oleh orang lain. Itu manfaatnya yang sangat banyak ya. Sehingga kalian itu tidak merasa bahwa teks deskripsi itu tidak penting ya, tapi sangat penting untuk menjelaskan. Bisa juga kalian menjelaskan diri kalian sendiri biar jelas. Seperti kalian bercermin sudah pemberikan nanti masalah teks deskripsi, nanti pemberikan tugas ya, termasuk tugas kelompok ya, termasuk nanti ada tugas individu, termasuk sikap kalian Pak nilai, dan juga nanti ada apa di kurikulum ada tugas ya. Karena kita ini ya berada di zaman milenial ya, kita harus berinovasi dengan yang namanya online ya, yang namanya pembelajaran interaktif ya. Tidak ada gambaran ya, biar kalian dapat tugas ya, tugas-tugas itu diikuti tugas individu dan kelompok. Kemudian nanti kalian presentasi ke depan ingat ya, setelah kalian dapat berikan TKP nanti kalian presentasi ke depan ya. Kita bukunya ya, halaman pertama dulu ya. Kemudian teks ya, itu di depan ada yang namanya contoh teks deskripsi ya. Nah di sini ada contoh teks deskripsi ya. Coba kalian baca ya, dari coba kamu ya, kan bisa dibaca, jadi normal ya, kan bisa dibaca itu ya. Coba baca sampai di sini ya. Adalah rumah adat bekas rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat rakyat terutama di daerah hulu sungai yang menjadi pemukiman utama bagi masyarakat suku Dayak. Dalam tradisi Dayak, rumah betang adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata betanglah tradisi Dayak terpelihara, rumah adat betang memiliki bentuk seperti rumah panggung. Gambar ya, gambar rumah apa tadi? Ya. Nah sekarang dari apa yang katakan itu ya, kira-kira apa yang kalian dapat tangkap dari gambar ini ya? Ya, ya apa yang kalian dapat lihat ya?
Angkat tangan dulu, angkat tangan. Siapa? Ya, Zoki. Gimana? Rumahnya terbuat dari kayu dan berbentuk panggung. Ya, rumahnya berbentuk Panggung. panggung. Itu Terbuat dari kayu. terbuat dari kayu. Ya, itu dua ya. Angkat tangan dulu. Ya. Nah, apa saja yang bisa dilihat? Yang dimaksud apa saja yang bisa dilihat itu? Ya, apa yang bisa dilihat? Kan banyak itu. Ya, kan banyak bisa dilihat. Ya, apa yang bisa dilihat? Hah? Ya, bentuknya unik lagi yang bisa dilihat. Jangan berpikir buat yang bisa dilihat. Ya, kamu apa yang bisa dilihat? Hah? Lampu ya. Oh ya, kamu apa? Isi pikiran ya. Bagus. Mana lagi? Hah? Bentengnya? Ya, bagus. Ini ada apa? Hah? Ada? Ya, ada. Bagus. Ya, apa lagi? Apa yang dilihat itu yang dikatakan. Ya, ya. Kemudian ada? Oh, apa? Ada bentuknya. Ya, ada bentuk sana. Ya, ada kelihatan awal apa? Gambarkan. Ya, itu cukup. Apakah dalam pertanyaan? Bayangkan, ya bayangkan. Itu bayangkan dia. Sudah semua terbayang? Sudah semua terbayang. Apa yang kalian tangkap? Ya. Dari rumah tadi kan ada gambarnya, sekarang kita ada gambar. Coba kenal dulu ya, Bang. Apa yang kalian dapat ini kan sudah ada gambar. Nanti gambar itu ya apa yang kalian dapat jelaskan sekarang? Ada rumput, ada bambu, ada tangga, ada apa? Ada langit biru, ada awan, kan itu. Ya itu caranya kalian itu menggambarkan, ya penggambarannya. Nah sekarang dari apa yang Pak jelaskan itu bisa, ya suatu objek tertentu, ya seolah-olah kalian melihat, ya seolah-olah kalian berada di sana, ya seolah-olah ya. Nah, tapi tadi yang saya jelaskan bagaimana kalian itu bisa menggambarkan gambar tersebut atau tempat yang telah kalian kunjungi, misalnya tempat yang kalian pernah datangi, dan ada ukiran dan sebagainya, itu terpilih namanya termasuk kalian dulu ya semuanya dapat dijelaskan, semua dapat diinformasikan. Ya. Nah, kemudian tujuannya itu adalah berisi dan menggambarkan objek dari sudut pandang penulis agar coba kalian gambarkan tentang huruf dalam bumi. Dalam kan ada ya semuanya sudah tergambar ya. Ada tangga yang katanya. Akan ada masalah, ada jalan yang ya. Ada banyak orang. Ya, ada orang. Lagi ada jalan kaki ya. Bangunan besar. Bangunan yang besar. Ada pura, ya. Misalnya tadi ini contohnya, contoh ini adalah pantai Senggigi. Terus gigi, tapi karena kalian tidak bijaksana, bak gambarkan seperti ini. Ini namanya udara. Itu namanya pasir sendiri misalnya. Kemudian ada pasirnya. Kan terbayang ya, benar pandai. Nah itu misalnya penangkaran ikan. Nah, itu gambarannya sehingga kalau kalian pernah ke pantai, misalnya ke pantai
Ya. Ini kelompok yang kumpul ini ya, sedang melihat dan mendengar ya. Diceritakan seperti apa yang dilakukan. Nah, proses ya silakan dibuat punya ya 15 menit ya dan orang-orangnya ya. Ini sebagai nama kelompok. Ini nama kelompoknya auditori ya. Ini nama kelompoknya apa? Ini siswa auditori ya. Nama kelompoknya siswa auditori. Untuk antisipasi rasa ngantuk ya, jadi rasa lelah dari konsentrasi. Sekarang mari kita tes ya, ya atau tutup buka tutup ya. Sudah siap semuanya? Satu, dua, nanti lihat ya. Buka tutup. Ayo tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Ayo tepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Ayo tertawa, haha. Sekali lagi dipercepat ya. Buka tutup, buka tutup. Ayo tepuk tangan. Masih sudah ada? Sikap kalian sudah. Sikap kalian. Waktunya lagi 10 menit. Waktunya lagi 10 menit. Ya. Memecahkan itu sama dengan tadi kan sudah pakai contoh ya, memecahkan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok auditori mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Nika Devian Gunawarsari. Nama saya Devian Cahaya Doli Putri. Nama saya tes tersebut. Jawaban untuk memberitahu bahwa di Kalimantan Tengah ada rumah adat petang yang dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah Hulu. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Mana penampilan kelompok auditori ya. Ya. Katakan dulu penampilannya bagaimana? Apa yang bicara? Ya baik penampilannya, kemudian cara
berbicara, cara mendengarkan orang lain berbicara. Gambar pertama itu yang sudah mengenal. Yang di sini yang terlihat itu ya ada beberapa yang belum dikatakan sembilan. Nah, yang lain dari hasil kerja kelompok audit ya, permintaan itu sudah selesai, kamu belum selesai ya. Maka kalian kasih ya untuk apa tujuan sudah ya ini dan itu sudah baik akan dia kepada. Kalau dulu Kalimantan Tengah. D. Atas yang menggambarkan kemungkinan mana data posisi menggambarkan adalah analisis ada data. Data di atas memiliki bentuk yang unik, ada tabel, graf, rumput, kolom, sejarah, dan tentang dan juga ada data. Ini adalah yang apa tujuan tulisan teks tersebut? Jangan belum, apa dulu ya? Nah sekarang salah satu rumah adat yang berada di Kalimantan Tengah adalah rumah adat Undang. Maka kita tahu bahwa ada rumah seperti rumah kampung dan dibuat secara remaja. nah terus suaranya tadi ada? Suaranya yang suaranya itu diperkeras ya. Itu kemudian pengajian. Saya nah sekarang kembali dengan posisi bagus ya. Dan secara umum kalian sudah cukup baik ya. Namun dalam pemaparan peta ya kurang mendetail ya. Makanya kita katakan bukan yang sempurna ya. Yang untuk Google Form ya silakan di semua Google Form dan nah untuk pembelajaran kali ini ya karena sudah sekian jam ya dari apa yang kami mulai ada 8 ada 9 ada 8 ini juara 2 ya kalian dapat nilai bagus tapi ini kecil ya itu adalah indeks ketik ya semuanya sudah bagus ya. Nah untuk selanjutnya ya tak simpulkan ya dari pembelajaran ini tak simpulkan bahwa deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan yang ada dalam gambar itu atau tempat yang pernah kalian kunjungi atau kalian ketahui ya itu tujuannya ya. Ya tujuannya itu mengetahui gambaran tempat ya dan itu bisa menggambarkan serinci-rincinya sedetail-detailnya tentang apa yang kalian tulis dalam ayat dan apa yang kalian lihat apa yang kalian ceritakan ya
istilah dan deskripsi. Ya, sudah paham? Sudah. Ya. Sudah. Ya, kalau sudah tidak ada, ya untuk pembelajaran yang akan datang, ya Pak akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang ada dalam teks deskripsi, unsur-unsur bahasanya ya. Ya, kalau kita ada pertanyaan, ya sekarang mari kita rehat sebentar. Jangan ada yang konsentrasi ya. Sudah konsentrasi? Ya, mata dipejamkan. Sudah ya. Mata dipejamkan. Jangan menunduknya. Ya, sudah. Tarik nafas. Sudah tarik nafas. 3, 1, 2, 3. Tahan. 1, 2. Keluarkan. 1, 2. Ya, lagi tarik nafas. Tahan. Go. Kalau yang sudah ada pertanyaan, jadi dulu ya secara kata bagaimana rasanya? Seronok banget. Kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Semua Pak Jero, terima kasih, bagus sekali tadi saya mengobservasi di kelas, mengikuti Pak Jero dari awal pembelajaran sampai akhir. Saya merasa pembelajarannya cukup menyenangkan untuk siswa karena di situ ada seringan SBK, ada kata-kata motivasi juga, terus juga banyak siswa yang merasa kalau keberadaannya itu dihargai seperti itu. Nah, sedikit catatan saya terkait dengan tadi kegiatan observasi. Sebelum saya menyampaikan catatan saya, ada baiknya dulu Pak Jero dulu sendiri yang menilai bagaimana tadi penampilan Pak Jero dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Begitu adanya suatu kesempatan yang baik sekali karena saya observasi ya. Karena observasi itu bagaimana bisa menilai diri sendiri itu. Ada orang lain yang menilai diri sendiri kan itu. Nah, kesempatan yang baik ini ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk observasi yang saya lakukan. Ya, dari tadi kan sudah saya sampaikan seperti baru datang dari akan mengajar gitu kan. Itu masuk kelas ada doa, sudah itu ada salam, ada bagaimana kabar, kemudian absen dan yang kita kelas. Kemudian itu yang terjadi inti pembelajaran, kayak inti pembelajaran sudah itu untuk itu secara ringkasnya kan gitu. Ya, jadi terima kasih atas apa yang dilakukan. Berarti sekali lagi memberi kesempatan kepada saya untuk mengevaluasi diri saya sendiri sehingga saya menjadi lebih baik nantinya untuk menjadi guru yang lebih profesional. Terima kasih Pak Jero. Nah, seperti yang sudah tadi Pak Jero katakan, yang berhubungan dengan sintaks-sintaks pembelajaran itu sudah dijalankan ya. Menurut saya sudah centang juga karena saya tulis dulu, belum saya salin ke lembar observasi, saya tulis dulu di sini. Saya lihat semua sudah dari pendahuluan itu sudah lengkap sekali sampai dengan tujuan pembelajaran, manfaat dan penilaian sudah. Kegiatan inti orientasi. Nah, di sini saya sedikit mempunyai catatan terkait dengan orientasi materi. Nah, kita dari Pak Jero tadi pakai problem based learning atau PBL. Nah, di sana itu kan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan ada juga terintegrasi dengan KSE. Alangkah baiknya nanti karena ini pembelajaran diferensiasi itu kan menyangkut ada dengan kesiapan belajar visual, ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Alangkah baiknya nanti kalau Pak Jero bisa lebih mengemas materi dengan yang berhubungan dengan gaya belajar mereka tadi. Nah, mungkin kan tadi Pak Jero
Jero sampaikan dengan gaya bisa dibilang itu dengan audio visual kan sudah ada di depan. Mungkin nanti ada video yang bisa berhubungan dengan kinestetiknya ya. Jadi lebih ke istilahnya memenuhi kebutuhan murid yang kita akan ajar di kelas. Itu saja. KPD-nya sudah sangat bagus karena tadi Pak Jero mengelompokkan murid berdasarkan apa istilahnya kebutuhan belajarnya, ada auditori, ada audio visual, ada kinestetik. Jadi mereka sudah dikelompokkan dengan kebutuhan belajar dan kesehatan belajar masing-masing. Jadi sudah bagus sekali. Terus dari saya lihat juga SDK-nya luar biasa, itu salut sekali Pak Jero buat sendiri ya. Nah, itu luar biasa. Saya ya itu memotivasi saya juga sebagai pribadi nanti belajar untuk bisa membuat SDK karena kan kita dituntut dalam ilmu guru penggerak dituntut itu untuk lebih membuat mengemas pembelajaran lebih menyenangkan kan gitu Pak Jero ya. Terus tadi penilaian, saya lihat Pak Jero tadi melakukan penilaian pas diskusi, terus tuh Pak Jero juga jelas sekali menyebutkan bahwa Pak Jero akan nilai kelompok, nilai sikap, itu luar biasa Pak Jero. Jadi mungkin nanti saran saya kalau misalnya mau menilai itu memang sih kita kan udah kesepakatan dari awal, jadi mereka cukup tahu dari awal aja. Jadi mereka itu alami, istilahnya tanpa direkayasa, mereka tahu. Kita melihat sikap aslinya mereka saat berkelompok gitu. Selebihnya sudah sangat bagus Pak Jero, dan saya juga nanti mungkin bisa kita sharing bagaimana caranya membuat yel-yel atau SDK yang sesuai dengan membuat suasana atau membangun suasana kelas gitu ya Pak Jero. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang saya minta lagi satu pertanyaan. Rencana tindak lanjut dan apa yang akan Pak Jero lakukan ke depan sesuai dengan tadi Pak Jero sudah punya strategi, Pak Jero sudah melaksanakan pembelajarannya. Pak Jero silakan Pak Jero. Ya, terima kasih. Ya. Jadi setelah apa yang dievaluasi itu ya itu sangat memang betul apa adanya kan gitu. Karena memang dalam pembelajaran itu saya kurang menyajikan video kan, sesuai dengan kebutuhan siswa kan gitu. Memang videonya belum saya lakukan. Nanti itulah pengembangan selanjutnya kan nanti saya kasih video nanti untuk menyempurnakan kan ada audio, ada visual, itu ada yang visual inilah yang membutuhkan video kan begitu. Iya, kita saya tidak bisa kan. Ya, itu dah kinetistik dan visualnya ya. Itu kan beda itu. Itu kemudian tentu dalam pembelajaran itu banyak sekali yang perlu saya perbaiki ya, karena bagaimanapun juga dalam pembelajaran itu tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kesempatan saya biar orang lain itu menilai. Ya. Belum tentu apa yang saya dapatkan itu yang saya anggap sudah baik. Kalau orang lain menilai itu kan belum tentu kan gitu. Apalagi ada rambu-rambu yang perlu disiapkan, yang perlu digarisbawahi, kan yang perlu dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Jero, luar biasa. Semangat dan sukses untuk skripsinya dan dapat nilai yang memuaskan. Iya, secara semua Pak Jero ya. Sudah nak.